Dengan antara Onyx G versus Lords of High, skor sementara 1-0. Lords of High sendiri bukan tanpa kesempatan untuk membawa kita ke map ketiga karena mereka sudah menunjukkan kualitas mereka di map pertama kalau mereka bisa menahan imbang bahkan tim Onyx G yang digadang-gadang merupakan salah satu tim terbaik di Indonesia, tapi ini adalah kandangnya Onyx G. Jadi kita lihat aja apakah Lords of High bisa membawa kita ke map ketiga dari map kedua ini. Yap, dimana sekali lagi yang udah bilang Severin with Chamber again. Ini kayaknya Philip Jedar gue rasa mengikuti jejak Severin karena IGL dengan pemikiran yang licik ini sangat enak untuk memainkan Chamber sendiri. Dan gue suka dari Onyx G. Mereka kayak nggak langsung gedebak-gedebuk masuk. Mereka tetap working, mereka tetap nyantai dulu. Dia kasih presence di mid dengan kasih poison cloud gitu kan. Nggak ada yang kontak sama sekali di arah B-nya. Main pelan, tinggal nunggu apakah Peekaboo sabar untuk ngejiggle terus. Dan oke, jiggle-nya membuahkan hasil. Nge-detect satu pemain yaitu Monyet di arah B, tapi dicuekin. Nggak jadi ke B-side. Mereka akan melakukan rotasi, memberikan presence lagi dengan poison cloud. Karena poison cloud Viper di mid tuh bener-bener bisa bikin orang tuh overthinking sih, Son. Iya, itu dia. Overthinking adalah kunci untuk memenangkan map Icebox ya. Kayak ini map yang lu harus banyak tarik ulur, lu kasih presence di B, terus lu kasih presence di A, lu tarik lu ke B. Jadi harus banyak bermain seperti itu, membangun rotasi. Karena kalau rotasinya itu 20 detik dari satu side ke side lainnya. Jadi kalau lu udah bisa mancing rotasi, seperti yang dilakukan oleh Onyx G sekarang, lu lihat. Udah ngasih presence mereka ke B, tarik ulur, dan sekarang ke B, toxic screen dilempar, mereka eksekusi cepat, memanfaatkan celah yang udah ada nih dari Lords of High dan langsung aja kita di sini Snakebite dari Peekaboo ngebuy waktu selama mungkin biar teman-temannya bisa melakukan rotasi. Masalahnya tadi kena tag dan Monyet mampu mendapatkan kill pertama ke arah Ryu. Sekarang 4 lawan 5, Severin beli Headhunter dan bahkan sudah meletakkan trademark dari arah Spike, jadi udah ketahuan. Di sini kalau misalkan kita lihat Peekaboo nahan, ini nggak melakukan apapun, mereka harus membuat inisiasi. Elmimor dari arah mid, dink, dan bahkan connect ke arah Peekaboo. Monyet tabrak langsung dapat satu kill, Severin juga dapat satu. Wow, Monyet triple kill dan Onyx G mendapatkan angka pertama. Itu menurut gua Peekaboo ya dia menjalankan tugasnya sih. Dia coba delay dengan poison cloud sama Snakebite yang dilempar ke Divo, tapi sekarang tuh udah ada new wall, new plan di arah bisa itu majuan dikit ke arah snowman gitu kan, wall tutupin snowman-nya, ngeplan di ujung side itu udah ke counter gitu kan. Jadi Peekaboo tadi poison cloud Snakebite-nya nggak terlalu berarti gitu, masih bisa ngeplan di tempat lain dari Onyx G dan itu di-expect sama si NC Slasher karena dia ngewalnya nggak di situ, nggak di default, di luar tempat lain, jadi itu udah ke-expect banget sama NC Slasher sehingga delay yang dilakukan oleh Peekaboo tuh ya bisa dibilang gagal dan bahkan terkena timing ketika Elmimor melakukan flank dan bisa sekarang yang di-approach cepat oleh Onyx G. Spike sudah terpasang sekarang di spot default dan coba untuk melakukan flanking dua pemain, tapi Severin mendapatkan satu, Elmimor juga dapat satu. OTW 2 sepertinya bisa, tapi harus kena trade oleh Ryzen karena dia harus reload dan Severin langsung ngisi spot off angle, dia nggak mau overpick, coba untuk jiggle, masih menemukan Ryzen di arah attacker base dan langsung dipaksa mundur mungkin dari Ryzen dan bahkan di kill rupanya oleh Severin. Karena Insane seorang diri memang dapetin satu kill, tapi masih banyak pemain yang harus dibersihkan oleh Insane dan tentu saja gak akan diberikan oleh NC Slasher. 2-0 untuk Onyx G. Ya, ini so far so good ya untuk Onyx G. Apapun yang mereka lakukan masih berjalan dengan lancar. Ke arah side ke arah side B nggak ada kesulitan berarti. Sekarang kita lihat apakah Lords of High berani mengambil inisiasi, berani untuk make a play atau mereka bakal mencoba untuk main default dulu, nahan di belakang karena ketika lu ngelawan tim seperti Onyx G, lu juga harus ada trade off, lu mendapatkan informasi dari Onyx G karena kalau cuma Onyx G yang dapetin informasi, side lu bakal diacak-acak. Jadi kita lihat aja apa yang akan dilakukan oleh Lords of High. Ryu udah siap anti-plant wall ya, dari arah side A. Dari Kylie sendiri main dari arah tower, jadi udah dijaga abis-abisan. Dari Peekaboo bakal bermain di posisi Dirk, di posisi yang cukup nakal di sini. Dan kemungkinan besar harusnya dicek dengan drone. Masalahnya apakah masih ada drone? Udah nggak ada drone karena baru aja dikeluarin
Dan ya udah ketahuan banget kena tag pula, dikejar boy sama Monyet. Gak dikasih kabur sama sekali. Monyet langsung ganti ke Phantom. Yellow udah berhasil dikuasai. Toxic screen dilempar dan Ryzen mau nggak mau harus mundur. Wall sudah didirikan, Spike bisa di-plan. Dan ini nggak banyak yang bisa dilakukan oleh Lords of Ice. Ryzen mencoba menyerut semua S yang ada. Tapi dengan 4 lawan 5, lihat post plan-nya udah jadi. Severin sendiri masih menahan dan Lords of Ice mereka harus ngambil inisiasi dengan cepat. Ya, dan sekarang oke, 1 kill dari Severin. Karena Insane coba untuk melakukan pick dan Severin coba untuk melakukan run and gun jiggle. Tapi wall yang dibangun sudah berhasil dihancurkan. Ryzen mendapatkan insight dari Monyet dari arah Yellow mendapatkan triple kill. Langsung menyapu bersih pemain-pemain dari Lord of Ice. 3-0 bonus round didapatkan oleh Onyx G. Coba untuk memaksa NC Slasher nggak ngeplan, tapi NC Slasher adalah laki, dia tetap ngeplan di situ. Ketika plannya selesai memang wallnya udah tinggal 1 dan tapi NC Slasher dia udah sempat lempar slow orb dan repositioning ke arah Yellow. Post plannya udah jadi yang kayak lu bilang dari Onyx G. Dari udah nggak ada celah lagi dari Onyx G. Dia udah siap banget untuk melakukan post plan, nahan pemain-pemain LOH untuk melakukan retake dan itu berhasil 3-0. Bonus round udah diambil oleh Onyx G dan kembali Iko. Tapi Kylie dia terkena di take. Dia udah ketahuan bermain agresif pick, tapi di arah mid yang agresif berhasil dipatahkan. Bahkan di arah E-nya diacak-acak oleh Severin. Reload terlebih dahulu. Coba untuk nge-pick lagi karena mendaranya low. Dia harus tangan Insane tapi dia nggak expect. Masih ada Shiro di arah belt. Dan kalau lu perhatiin juga rupanya spike-nya gak gerak ke arah A, melainkan ke arah B-side. 4-0. Onyx G masih on the track, masih begitu kuat di map kedua ini nih Son. Ya, dan kelihatan dari Lords of Ice agak ya bisa dibilang sebenarnya dari susunan line up mereka pun udah agak outdated ya dengan masih pakai Killjoy. Dulu ini adalah line up terbaik menurut gue, tapi sekarang dengan sofa zaman kini yang udah punya line up Shock Dart, Hunter's Fury-nya efektif, kadang lockdown ini jadi nggak ada artinya. Apalagi sekarang ada Chamber yang trademarknya itu dari ujung dunia ke ujung dunia masih aktif. Dan utility-nya menurut gue lebih efektif dibandingkan dengan Killjoy di map ini. Jadi agak sulit menurut gue untuk defend. Apalagi Onyx punya approach yang ofensif banget. Severin juga berani banget sekarang. Ya ini Chamber Sentinel rasa duelis gue bilangnya selalu. Karena dia menggunakannya dengan ya cukup cerdas juga, mainnya nakal. Dan sekarang Lords of Ice ini angka penting yang harus mereka dapatkan. Kalau mereka nggak dapat poin ini, mereka harus tactical timeout karena at least itu bisa dinginin tangan Onyx G yang jelas lagi on fire, terutama tangan dari seorang Monyet. Yap, dan kalau udah perhatiin dari Lord of Ice, mereka akan bermain off angle, akan menunggu pemain-pemain dari Onyx G akan masuk ke arah side mereka, di mana udah ada operator memang dari Kylie. Glass Cannon sudah dilakukan tapi belum menemukan korban. Dan Kylie dia mundur, dia nggak standby operatornya, ini bisa kena timing tapi dia coba untuk nge-pick lagi di arah backside. Udah berhasil dapetin timingnya lagi, coba untuk melakukan pick ke arah orb dan menunggu apakah Monyet akan nge-pick. Smoke sudah keluar, Recon berhasil nge-detect posisi Kylie dan berhasil di-delete oleh Elmimor. Tapi Rio memang berhasil dapetin Monyet, cuman A-nya udah berhasil ke-expose. Dan Elmimor juga berhasil melakukan defense yang begitu kuat karena Peekaboo coba untuk melakukan pick dan dia harus tumbang dan plant spike-nya di arah second level. Ini udah enak banget buat lakuin post plan. Memang defense dilakukan tapi Shiro seperti yang gue bilang ini adalah spot post plan yang enak banget. Lu sulit banget buat nge-tapping spike tapi satu persatu di absenin. Coba untuk di-defuse terus. Masih ada satu pemain terkena timing tapi somehow Lord of Ice Insane bersama dengan Ryu pelan tapi pasti absenin satu persatu pemain-pemain Onyx G. What just happened? Itu gue udah meleng sih tadi karena gue udah ngira kayak Onyx dia harusnya udah menangin ronde tadi, tapi sama. Tapi toh sering banget kita ngelihat posisi itu ya ketika lu udah nge-lockdown dan ngusir pemain ke belakang. Sering kali ya itu ngepicknya satu-satu dan kena headshot susah banget refrag-nya dan itu yang terjadi. Sebenarnya tadi udah ada big brain play ya menurut gue yang ditunjukkan oleh Severin. Dia pakai telenya buat ngebait pemain si Kylie biar out of position, terus 4 pemain lain ya masuk perlahan tuh. Jadi satu muter dia maju, itu udah bagus banget. Tapi post play-nya hancur lebur karena pemain-pemain Lords of Ice menunjukkan skill individu mereka step up dan
Ya, kalau gue ya selalu gue bilang itu di universe lain mungkin Onyx G udah dapetin angka itu, tapi Lords of Ice somehow some way di 2v4 situation di kondisi tersulit yang bisa dibayangkan mereka bisa dapetin angka, dan sekarang Lords of Ice berhasil membangun ekonomi. At least mereka masih bisa buy di ronde selanjutnya kalau kalah di ronde ini, dan dari Onyx G sendiri masih mencoba untuk meraba-raba toxic screen yang berbeda dilempar oleh pemain-pemain dari Lords of Ice, terutama dari Peekaboo. Dan sekarang Kylie dengan operator late pick. Kalau misalkan kita lihat ada slow orb masuk. Oh no! Miss lagi dari Kylie. Dan si Slasher mampu mendapatkan kill yang dia butuhkan. Apalagi itu ke seorang Viper. Dan di sini Monyet mampu mendapatkan 1 kill ke arah Ryu. Lagi-lagi Kylie masih belum membuahkan hasil yang maksimal dengan operator yang dia pegang. Best chance di sini adalah mereka untuk save. Wah, tapi Monyet gila sih. Itu dia masih bisa steady crosshair di posisi Hunter sendiri diaktifin ke dia gitu. Kayak dia masih standby crosshair. Ini apa sih ada nih di atas nih, pasti ada nih. Gitu kan, dia masih berani banget, sementara yang si Slasher aja dia masih sibuk ngurusin dirinya untuk ngedos Hunter sendiri, tapi Monyet masih berani, dia steady banget crosshair di atas. Wah, itu gila sih tuh orang, tapi kecari ketemu lebih tepatnya maksud gua oleh Shiro, gagal save operator. Memang Lord of Ace bisa ngebeli lagi di round ini. Oke, enggak, gua tarik lagi kata-kata gua karena Tipis. ekonominya tuh seadanya, tipis banget, tipis. Ini bahaya sih. Kalau mereka duanya berhasil nge-save, mereka bisa buy. Dan itu yang Yes. mereka coba lakukan, tapi sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi oke, ini sulit sih menurut gue. Tadi NC Slasher loncat-loncat ya di bawah di bawah rafter kayak tolong. Monyet masih bodo amat gitu. Kayak punya kesibukan sendiri-sendiri tau gak? Iya. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat langsung gas lagi Monyet. Udah playground dia sendiri dah. Loncat-loncat ya kan, nggak mikir aja udah. Sabodo teing. Dan kalau misalkan kita lihat ini ya 4 lawan 5 senjata minimalis di atas kertas. Onyx harusnya yang menangin ronde ini, tapi kita tahu apa yang terjadi di ronde kemenangan Lords of Ice. Satu kesalahan minor atau ketika Lords of Ice bisa step up, di situ Onyx G agak ya ampun. Oh no. No. Oh no. Ya ampun. Headshot palanya Monyet. Dan di sini Elmimor juga connect 2 lawan 4. Ya ampun, ini kelihatan banget ya toh Lords of Ice nggak nyaman main di Icebox. Iya. Kayak banyak awkward movement gitu loh dari pemain-pemain Lord of Ace, tapi ya let's see. Dari Severin masih berjaga dari arah elbow-nya. Dia udah melihat satu pemain yaitu Ryu. Ryu udah berhasil crossing ke arah backside. Di rafter udah kelihatan. Peekaboo coba untuk double pick. Gagal dapetin kill dan masih bisa rendezvous cabut. Masih bisa survive. Dan Recon udah dihancurin shock dart-nya. Harusnya kena ke arah Ryu tapi belum. Wall dibangun. Udah dihancurin shock dart, kedua dilempar. Ryu bergerak ke arah orb, dapat 1 kill ke arah Severin. Tapi NC Slasher begitu tajam. Langsung menghapus 2 pemain dari Lord of Ace di round ke-7 barusan, menjadi kemenangan angka untuk Onyx G 6-1. Wah, gua banyak speechless sih Ya, di series yang ini sih. Ya, ini agak crumbling ya bisa dibilang. Mungkin terdampak dari map sebelumnya juga yang devastating. Lords of Ice mungkin belum bisa bangkit, atau emang ini ya zona nyamannya Onyx G. Mereka udah in the zone dan there's no stopping them. Lu lihat NC Slasher udah pop off aja, nembak kena semua. Gua Onyx banyak belajar banget setelah kayak kecolongan kemarin 6-0 lawan Beast. Ya, ini menurut gua Kylie dan Peekaboo wajib step up sih. Karena dari tadi menurut gua beberapa round berhasil diselamatkan tuh ya oleh Ryu sama Insane gitu. Rhea Ryzen cuma bisa ngelakuin tugasnya untuk ngedelay lah. Delay, watch flank gitu kan. Utility-nya, tapi Kylie benar-benar harus bisa step up, dan kunainya bahkan gak kena sama sekali. 1 kunai pun gak connect ke badan pemain dari Onyx G. Ini udah berbahaya sih tentunya untuk Lord of Ace, karena posisi dari kunai tersebut nggak berhasil mendapatkan kill, bahkan nge-tag pun juga enggak, 1 kunai pun juga nggak berhasil connect. Dan artinya ini jadi kabar baik, faktor X-nya dari Kylie yang menggunakan Blade Storm dan sekarang dia nggak punya senjata apapun, cuma punya klasik.
Ini advantage untuk Onyx G. Dan Onyx G, mereka pun masih sabar. Meskipun udah tahu Blast Storm-nya udah nggak ada, mereka masih sabar. Nunggu dulu, mainin timing, cari informasi. Mencari informasi, gali informasi berapa utility yang keluar, utility apa aja yang keluar. Dan karena nggak adanya inisiasi tersebut, dari Lord of Face, Onyx G memutuskan untuk inisiasi terlebih dahulu dengan mengeluarkan sebuah Old Drone. Tapi kalau bisa ketemu satu dan monyet, angle yang tentu aja nggak mungkin di-expect sama Insane, dan dia langsung mundur. Rotasi ke arah B-side, setup toxic screen sudah dikeluarin, dan bahkan Severin udah berhasil menguasai area yellow yang udah ketutup toxic screen memang. Tapi Ryzen coba sneaky picky masuk ke dalam posisi counter attack fight. Hati-hati Ryzen terkena vulnerable, untungnya masih bisa dapetin satu kill. Wallnya coba dihancurin, tapi spike-nya nggak bisa dihentikan. Dan di restoration coba untuk ngebait, dapetin satu kill memang, tapi Insane langsung ngebales ke arah Ryu. Ini benar-benar bukanlah kabar baik untuk Lord of Face 2 lawan 4. Masalahnya Severin, dia udah standby tour de force, dan ini sulit banget untuk di retake. Tapping spike dilakukan, tapi apa daya, gempuran through the toxic screen itu akan banyak dari Onyx. Tapi miss the shot dari Severin. Peekaboo berhasil dapetin Severin, tapi masih ada 3 pemain lagi yang harus membersihkan. Assist Slicer dapat Kylie, Elmimo pun bahkan dapat posisi Peekaboo. 7-1 Lord of Face harus kembali half buy. Ini gawat banget sih buat Lords of Ice, karena menurut gua di titik ini, di situasi kayak gini, setelah lu kalah di map pertama dengan skor 13-11, lu mati kena terus smoke lah, lu matinya suwe lah. Ini kena mental block pemain loh. Mungkin banyak yang nggak sadar kalau, mungkin banyak penonton awam mungkin nggak sadar kalau mental state itu ngaruh banget di game FPS ini. Ketika lu udah merasa lu against the world, lu ngapain aja salah, itu bisa kena ke pemain, dan ini kena mental block menurut gue. Semakin sulit tentunya bagi Lords of Ice. Mereka ini namanya udah hitting the wall, dan akhirnya Kylie membuka keran kill-nya. Masih belum terlambat untuk mendapatkan angka 5, tapi mereka membutuhkan lebih dari sekedar magic di sini untuk mendapatkan angka. Dan oh no, Peekaboo ngejar NC Slasher, keluar dari Viper Speed-nya. Elmimo dapetin Insane, dan 3 lawan 4 kita lihat di sini. Kylie akhirnya mampu mendapatkan 1 kill lagi. 2 lawan 3. Kylie harus melakukan clutch. Ini waktu yang tepat untuk mendapatkan ace dari seorang Kylie. Quad kill, apakah mampu menebus hutangnya di sini Kylie? 1 lawan 1, Elmimo lah lawannya. Dan di sini kita lihat akan coba di spray through the smoke. Oh, Elmimo tertag low HP, bakal coba di jiggle wallbang. Dia tahu posisinya itu sulit untuk di defuse, dan Elmimo bermain cerdas, bermain sabar, menggagalkan ace clutch dari Kylie. Wow, hampir aja banget tadi dari Kylie. Hampir banget nebus utang itu, sumpah. Itu Iya, lunas, hampir. cuy. Lunas itu kalau dia dapat ace clutch tuh lunas, gue yakin utangnya. Tapi ya lawan lu Elmimo, lu kalau lihat tadi dia sekaligus flexing ya, bahwa individu dia jago, AD teknik ya untuk tapping wallbang itu benar-benar gila dari Elmimo. Dia tahu dia nggak perlu buru-buru buat nge-swing ke arah posisi Kylie, karena dia tahu Kylie pasti karena bukan pasti sih, Kylie itu posisinya dia yang harus naik ke atas. Jadi dia nggak perlu buru-buru untuk nge-swing lebar. Jadi dia nunggu aja ada tap defuse, tapi ada agresif. 4 pemain di arah B. Severin tahu itu banyak, dia langsung mundur, kabur guys, lari ke A. Tapi gua akan coba pasang 1 trademark terlebih dahulu. Enggak, dia akan coba nunggu, akan coba bermain jiggle, dan dia udah dapat informasi banyak banget. 4 pemain melakukan flank dari Lord of Face, tapi side-nya belum tembus. Side-nya masih bisa dijaga oleh Ryzen. Ini mungkin bisa jadi titik balik oleh Lord of Face. Elmimo memang dapat 1 kill karena Ryzen, spike udah kepasang. 4 pemain di arah play, Viper Speed dibuka untuk membuat Lord of Face sulit melakukan retake. Dikasih PR tambahan, bahkan monyet gak kasih Kylie masuk ke dalam Viper Speed, karena begitu masuk ke dalam sedikit doang langsung di-delete. Begitu juga dengan Peekaboo. Tersisa 2 pemain doang sekarang dari Insane, dan darahnya udah low, berhasil dapetin Elmimo. Dan Viper Speed turun, Shock Dart keluar, nggak berhasil connect karena Insane masih ada heal. Tapi apakah retake ini memungkinkan Insane dapat 1 kill? Memang Ryu pun harus tumbang rupanya di tangan Shiro. 9-1. Memang terlihat seperti ada harapan ketika Insane, atau lebih tepatnya Ryzen, masih bisa nahan di side-nya, tapi harapan itu musnah ketika Viper Speed dari Elmimo dibuka. Ya, ini ya match ini menunjukkan kenapa Onyx pick Icebox ini kayak ngasih
kasih ini tau gak sih, kasih sinyal ke tim-tim lain, jangan pick Icebox kita boy, ini rumah kita nih, jangan macem-macem, karena dominating banget kelihatan Onyx. Lords of Ice udah nyoba main kayak Fnatic, coba flank 4 orang, gagal juga, apapun yang mereka lakukan gagal, dan 1-9 adalah skor yang sangat sulit untuk di comeback, lagi-lagi mereka membutuhkan dan lihat Severin pede banget mainnya, dapat satu langsung tarik ke rendezvous-nya, reposition, selalu nggak ketebak posisinya. Severin, langsung ada satu pemain lagi, clear ke mid, ada Kylie, masih belum bisa mendapatkan kill tambahan. Ryzen mampu mendapatkan satu headshot ke arah Severin, tapi 2 lawan 4. Ini kalau misalkan Onyx stick together harusnya ronde ini udah selesai sih, dan kayaknya wall bakal didirikan. Peekaboo Player yang standing. aneh-aneh, ya, Spike baru aja planted. diomongin dia mencoba untuk membunuh planternya, tapi tentu justru ya dia yang dibunuh, drone-nya kena, dan ini clutch situation yang sulit. Dia harus ace clutch, berarti dia punya lockdown, tapi dia nggak punya waktu, dia nggak punya space yang bagus, nggak punya rekan. Satu pemain didapatkan, hanya Takabur yang bisa membuat Onyx kalah di ronde ini, yang menurut gua harusnya nggak kejadian sih. Ya, dan ya meskipun di sini kalau lihat Onyx G itu maju-maju terus, ya mereka tahu ini waktunya udah sempit banget buat Ryzen bisa ngedetek situasi ini, dan Elmimor akan terus menjaga. Snakebite dilempar, mau kemana Ryzen, dan ditutup oleh monyet. Lu lihat tadi dia ngedeson. Last round Lu in lihat the itu? half. Itu si Ryzen udah loncat-loncat kan. Floor is Iya. lava guys, floor is lava. Monyet ngedash, loncat, headshot pakai ini udah harinya monyet dah, udah sumpah nih. Harinya Onyx dah asli. Ini nggak bisa diapa-apain boy, sumpah. Lu lihat tuh, sedor, apa itu le? Apa itu? Apa itu le? Buset, 1-10 Yanto Kocul. Apakah ini sesuatu yang lu duga setelah melihat permainan Lords of Ice di map pertama? Tentu tidak ya, tapi ini benar-benar kayak benar sih. Lord of Ice awkward banget main di Icebox, kelihatan banget. Mereka nggak nemu jawaban kayak yang lu bilang. Apapun yang mereka lakukan tuh salah gitu. Nggak nemuin jawaban. Satu jawaban yang didapetin tuh tadi ya dari Ryu gitu sama Insane. Berhasil dapetin retake situation ya. Dan oke. Apakah ini mungkin akan jadi 1-11 atau akan jadi 2-10 untuk Lord of Ice, karena Onyx G mereka bermain masih dengan respect, meskipun ya yang balik lagi Onyx G nggak mau sampai momentumnya tuh hilang lagi kayak di map pertama. Jadi mereka akan bermain se-respect itu terhadap Lord of Ice. Mereka akan bermain all out, gak akan mau ada yang namanya takabur momentos. Dan Kylie akan coba nge-pick ke arah mid. Turretnya udah hancur, Kylie dapetin satu kill, coba OTW kedua tapi dia gagal, masih ada NC Slasher. Tapi Ryzen dapatkan Severin dan operatornya Misteri Elmimor 2 lawan 4, tapi NC Slasher mendapatkan satu kill. Harus hati-hati, nggak boleh terlalu 30 overpush, seconds left. tapi nice resurrection dari Ryu ke arah Kylie membuat menjadi 4 melawan 2. Ini man advantage yang udah dimulai dipegang oleh Onyx G, tapi NC Slasher mendapatkan Peekaboo. Spike udah kepasang, NC Slasher dapat kill lagi, kuat kill didapatkan, 1v2 situation. Ini masih doable untuk Shiro, tapi Shiro sayangnya harus tumbang di tangan Kylie. Terlihat mengerikan di mana NC Slasher yang mendapatkan kuat kill mengabseni satu persatu pemain-pemain dari Lord of Ice. Tapi untungnya di sini dari Lord of Ice, karena adanya resurrection dari Ryu ke arah Kylie, membuat mereka bisa mendapatkan satu angka lagi menjadi 2-10. Wah gila, ini nice triple kill dari Kylie. Jelas membuka kesempatan bagi Lords of Ice untuk mendapatkan angka tadi ya. Tapi ngeri banget sih, NC Slasher nih connect semua tembakannya, kuat kill. Tapi sayangnya Shiro nggak bisa deliver last blow-nya ya. Untungnya Kylie bisa step up triple kill yang berhasil dia dapatkan, memompa posisi dia di scoreboard 2. Apakah cukup untuk Lords of Ice dengan susunan agent seperti ini di defender side? Menurut gua enggak. Dan ini bakal semakin sulit saja untuk Lords of Ice karena sekarang Onyx mereka akan bermain di side yang lebih diunggulkan dalam tanda kutip di Icebox. Jelas itu masih jadi perdebatan sampai sekarang. Cuman dengan modal 10 angka lu kalah di pistol pun masih banyak ruang untuk membuat kesalahan. Ya, dan kita lihat agresif sudah dilakukan oleh Lord of Ice, tapi Severin
dengan headhunternya mendapatkan 1 kill dan dia tahu ini di kitchen ada pemain dan langsung diobrak-abrik 3 pemain langsung nge-swing ke arah kitchen. Tahu-tahu tinggal 2 orang doang dari Lord of Face. Dash langsung dari Monyet bermain cepat, nggak peduli. Selonong Boy masuk aja, Insane coba bertahan tapi apa daya, terlalu banyak gempuran dari Onyx G di arah side. Dan menjadi keseoran lagi untuk Onyx G 11-2. Bukanlah angka yang diinginkan dari Lord of Face. Gap round 9 angka. Mereka melakukan plan apakah mereka akan YOLO force buy. Karena menurut gua kalau lu bet match point itu terlalu jauh. Wah, mereka force Dan- buy, brother. Menurut gue ini best Iya. thing they can do sih. Iya, Karena iya. lu kalau bet match point 10 round. Iya. Dia nggak boleh kalah, Son. Ya, di sini udah gambling sih masuknya ya. Kayak ya udah do or die aja dan lu lihat tadi Onyx main udah grebek sahur aja coy. Retake belum itu kayak semi retake lah, langsung grebek sahur nggak kasih space sama sekali. Dan Lords of Ice one last desperate push, bisa dibilang mereka harus banget menang ronde ini karena kalau enggak di wall cuy langsung. Dan kalau lu udah ngancurin wallnya itu artinya lu bakal komit ke arah side A dan nggak ada kesulitan sama sekali harusnya dari Onyx untuk melakukan rotasi. Elmi miss the shot tapi Monyet masih menahan posnya dengan kokoh. Double kill untuk Monyet. Desin pakai pisau mau disikat juga itu palanya, mau dibetak pakai baton tapi tentunya 2-12 Onyx G Match point. menghentikan last push dari Lords of Ice at least dengan senjata yang sepadan karena sekarang Onyx G mereka akan punya full armor sementara Lords of Ice bayinya compang-camping. Apakah cerita itu benar adanya, legenda itu benar adanya kalau comeback dari 2 menuju 12? Itu jauh banget sih, Tok. 10 ronde berturut-turut. 10 round, Bray. Ini apalagi 10 round. Iya, 10 round berturut-turut yang gue bilang. Nih sama sekali udah nggak ada celah Lord of Face bisa buat kesalahan. Mistake sekecil apapun itu kan mistake. Oh, oke. Kylie mendapatkan 1 kill cepat ke arah Helmimore. Ada shock dart line up langsung datang. Dan bahkan kill kedua juga Axis Tracer coba mencari timing rupanya. Tapi dia gagal dapetin timing tersebut. Shiro masih coba untuk bermain di arah backside. Dan sudah ada wall. Planting spike sudah dipasang. 3 lawan 5. Ini tentu saja udah jadi keunggulan dari Lord of Face di round ini. Tapi Monyet yang udah berhasil dapetin Kylie. This is Monyet. Apakah Monyet akan menciptakan miracle round untuk Onyx? Tapi dia terdelete rupanya di tangan Ryzen. Begitu cepat di elbow. 1 kill berhasil didapatkan. Ada threat kill. Tapi di sini dari Lord of Face masih bisa untuk bertahan. 3-12. Nah, 1 down 9 to go ini. Iya. 9 angka lagi. Lu gak boleh buat salah. Dan menurut gua di situasi match point kayak gini, Onyx G tuh sebenarnya tinggal nunggu timing. Misalkan mereka kalah, mereka tinggal nunggu timing ultimate ready semua sih. Iya, itu dia. Itu seremnya kalau lu udah dapat match point, jaraknya jauh, ini udah tinggal menurut gua ticking bomb aja. Makanya gue bilang dengan skor sejauh ini kadang lu atau bahkan hampir sering kali lu butuh hoki untuk bisa melakukan comeback. Jadi Iya. berharap aja Lords of Ice punya hoki sebanyak Onyx di map pertama tadi karena jelas mereka membutuhkannya. Dan Monyet mencoba dengan Bladestorm jelas pisau pertamanya gak ada yang connect. Bukan sesuatu yang bisa dibanggakan dari Monyet dan tiba-tiba saja 2 pemain dari Onyx hilang dan kayaknya ini bakal jadi pasrah untuk Lords of Ice. Apakah comeback itu benar nyata adanya? Snakebite masuk dan Kylie dapetin Shiro. 2 lawan 4. Masa iya? Loh. Masa iya? Masa iya? Loh. 2 lawan 1 leh. Kok tiba-tiba Ryzen OSP? What? Defender Loh, kok lo kalah? Kok lo kalah? Loh, Tiba-tiba saja rondenya selesai dan Onyx G menutup map kedua dengan kemenangan yang tidak begitu terduga. Bakal- Not like this. not like this. Not like this. Gue setuju kata-kata itu. Not like this. Loh, kok lo